Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang saya buat dalam bentuk PowerPoint dengan mata kuliah Geomorfologi Umum, yang dimana submaterinya adalah pemikiran geomorfologi. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan dengan NIM A1P1240015. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A. Langsung saja kita masuk di materinya, yaitu apa pengertian atau apa itu geomorfologi. Kata geomorfologi dibagi menjadi 3 dasar kata, yaitu geo berarti bumi, morfo berarti permukaan, logos berarti ilmu. Jadi, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Selanjutnya kita masuk di definisi geomorfologi menurut para ahli. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Ini menurut ahli Sommerfeld 1991. Dan yang kedua, studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal-muasal, genetik, proses perkembangan dan komposisi material. Ini menurut ahli Cook 1974. Selanjutnya, perkembangan ilmu geomorfologi sebelum era 1970. Periode sebelum 1970 disebut sebagai paradigma Davis. Paradigma ini mengkaji tentang struktur, proses, dan stadium. Struktur ini merujuk pada bentuk permukaan bumi, struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Sedangkan proses, berbagai proses geologi seperti erosi, pengendapan, dan pengangkatan. Dan stadium pada paradigma Davis mencangkup pada fase-fase dalam siklus geomorfologi. Perkembangan ilmu geomorfologi setelah era 1970. Periode setelah era 1970 dikenal dengan paradigma King, yang dimana paradigma King ini merujuk pada bentuk lahan, materi, dan proses. Bentuk lahan mengkaji berbagai bentuk permukaan bumi, seperti bukit, gunung, dan lembah. Sedangkan materi mengkaji aspek-aspek batuan dan yang membentuk permukaan bumi. Sedangkan proses adalah proses pembentukan bentuk bumi seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Selanjutnya kita masuk di bentuk lahan. Bentuk lahan adalah objek material geomorfologi, di mana jenis-jenis bentuk lahan antara lain adalah bukit, lembah, gunung, dan lain-lain. Di sini juga terdapat definisi bentuk lahan menurut para ahli. Yang pertama, kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Menurut Bates and Jackson 1985. Yang kedua, merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu, sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat-sifat material akibat proses alami yang dominan. Dan dalam perkembangan dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Ini menurut pendapat Sunarto 2004. Nah, bentuk lahan genetik. Bentuk lahan genetik ini memiliki siklus yang pertama struktur, relief, posisi, waktu, dan material. Adapun jenis bentuk lahan yang pertama itu bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin yang disebabkan benjolan akibat pesisiran, bentuk lahan fluvial seperti sungai, bentuk lahan struktural proses tektonik, bentuk lahan solusional pelarutan, bentuk lahan danudasional proses erosional yang kuat, bentuk lahan eolin yang disebabkan oleh angin, bentuk lahan organik aktivitas organisme, dan bentuk lahan glasial yang terjadi akibat proses es, serta bentuk lahan antropogeni akibat aktivitas manusia.
Materi selanjutnya yaitu perbedaan geomorfologi, geologi, dan fisiografi. Geomorfologi itu fokus pada bentuk permukaan bumi dan proses yang membentuknya, seperti erosi, sedimen, dan aktivitas tektonik. Sedangkan geologi mempelajari struktur internal atau struktur dari dalam bumi, komposisinya, dan proses yang membentuknya batuan dan mineral, termasuk aktivitas tektonik, vulkanik, dan pelapukan. Yang ketiga itu fisiografi, mempelajari bentuk permukaan bumi secara deskriptif dan klasifikatif, termasuk pengelompokan berbagai jenis batu bentuk lahan seperti pegunungan, daratan, dan lembah. Selanjutnya itu materi terapan ilmu geomorfologi. Yang pertama itu perencanaan dan manajemen wilayah. Perencanaan tata ruang membantu dalam perencanaan penggunaan lahan dengan memahami bentuk lahan yang cocok untuk perumahan industri dan pertanian atau pertanian. Pembangunan infrastruktur menilai kestabilan tanah untuk membangun jalan, jembatan, dan gedung, serta mencegah dampak negatif dari bencana alam. Yang kedua, mitigasi bencana alam. Penilaian risiko. Mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana seperti longsor, banjir, dan erosi untuk merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif. Perencanaan evakuasi menggunakan data geomorfologi untuk merencanakan rute evakuasi dan lokasi tempat penampungan. Pengelompokan geomorfologi yang pertama, geomorfologi geografis. Geomorfologi grafis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Menurut Darmojowono 1972 dalam Sutikno 1995. Geomorfologi dan geografis sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Nah, selanjutnya materi ini arti penting geomorfologi dalam geografi. Yang pertama, pemahaman bentuk permukaan bumi. Geomorfologi membantu kita memahami berbagai bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, lembah, daratan, dan pantai. Pengetahuan ini penting untuk memahami bagaimana proses-proses dalam membentuk dan mengubah lanskap. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam. Dengan memahami geomorfologi, kita dapat lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti mineral, air, dan tanah. Misalnya, mengetahui jenis tanah dan bentuk permukaan dapat membantu dalam perencanaan pertanian atau eksplorasi sumber daya mineral. Baik, itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan keliruan dalam materi saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.